Ibu, mari kita bersikap anjali sejenak seraya mengagungkan Guru Agung kita Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa. Selamat malam. Namo Buddhaya. Ini orang-orangnya pada kemana? Mungkin lelah. Hari ini adalah malam hari keberapa SPD-nya? 10. Masih semangat? Udah bolong berapa kali? Belum. Yang belum, yang bertugas belum. Ya itu pasti belum. Panitia pasti belum bolong. Itu benar ya. Tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu, sebulan mendalami Dhamma yang secara keseluruhan itu diadakan oleh Sangga Theravada Indonesia, semoga memberikan manfaat yang sangat luar biasa, memberikan manfaat Dhamma yang luar biasa juga yang bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu semua di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pada malam kesempatan hari ini saya itu sebenarnya ada 2 tema. Tadi tuh dibahas sama emak-emak sama Popo. Apa yang mau saya bahas malam hari ini? Ini aja sila katanya gitu. Tapi nggak datang orangnya. Ya kan, jadinya nggak jadi. Jadi saya ngambil tema yang lain ya. Bapak Ibu, malam hari ini kita mau membahas tentang keberhasilan. Saya mengambil pembahasan ini mengutip dari Sutta Anguttara Nikaya kelompok 5. Semua orang pasti ingin mendapatkan keberhasilan. Betul nggak? Betul kan? Udah berhasil belum sih diri kita ini? Coba, saya mau tanya, jangan saya aja yang ditanya. Tapi saya sekarang balik nanya, udah berhasil belum? Hah? Belum berhasil katanya gitu kan. Ya semoga menjadi orang yang berhasil ya setelah mendengarkan apa yang nanti akan saya sampaikan. Bapak Ibu, sebagai seorang umat Buddha, tentu kita itu pasti selalu mendengarkan atau mempraktikkan tentang teori-teori Dhamma, ya kan? Baik kita dengan menonton YouTube, baik kita dengan mendengarkan Dhammanya secara langsung, atau bahkan kita membaca tentang buku-buku Dhamma. Ya kan, teori itu mudah, ya kan, sama seperti sekarang kita itu mendengarkan teori Dhamma yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, bukan hanya teori saja yang harusnya kita pahami, tapi kita juga harus bisa mempraktikannya di dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Sama seperti kita sedang naik perahu. Kalau perahunya tidak kita dayung, perahu itu akan jalan enggak? Pasti akan stuck kan? Akan berhenti di situ. Nah, sama seperti ini. Teori Dhamma kalau tidak dipraktekkan, mana bisa kita akan pahami. Betul kan? Nah, seperti itu. Di sini Sang Buddha menjelaskan, ada 5 hal jika seseorang itu mau dikatakan berhasil. Ya kan? Kita pasti ingin, oh iya, saya pengen banget menjadi orang yang berhasil. Berhasil itu bukan dilihat dari seberapa banyak kekayaan kita dalam kehidupan. Ya kan? Seberapa banyak yang kita peroleh di dalam kehidupan yang bisa dikatakan berhasil. Ya kan? Biasanya kan orang kalau ngelihat, wah, dia udah menjadi orang yang kaya. Wah, itu pasti hidupnya berhasil tuh. Usahanya lancar, maju, biasanya gitu kan. Hanya melihat seperti itu. Nah, itu mungkin hanya terlihat dari kacamata diri kita saja, ya kan. Tapi tidak seperti itu yang dikatakan berhasil. Nah, berhasilnya itu dalam hal apa saja? Nah, yang pertama,
keberhasilan dalam hal sanak keluarga. Sekarang kita lihat di dalam diri kita. Sudahkah berhasil kita dalam hal sanak keluarga? Coba. Kita lihat di dalam, udah belum sih? Saya menjadi kepala rumah tangga, apakah sudah berhasil dalam menjalani kewajiban saya? Apakah saya menjadi seorang istri sudah berhasil menjalani kewajiban dan hak saya? Apakah saya sudah berhasil menjadi seorang anak yang bisa membahagiakan kedua orang tua saya? Nah, kita lihat. Sudah belum? Bagaimana yang dikatakan keberhasilan dalam hal sanak keluarga? Ada 4 hal. Jika kita ingin berhasil dalam hal sanak keluarga. Apa? Yang pertama itu 1. Kita harus memiliki saca. Saca tahu? Saca. Saca, kejujuran. Ya. Dalam hal sanak keluarga, kejujuran itu penting gak sih? Ya, penting gak? Penting sekali kan, kejujuran adalah poin pertama. Kenapa penting? Karena ini adalah pondasi yang paling harusnya dimulai dari awal. Rumah, kalau nggak pakai pondasi, bakalan kokoh berdiri tegak seperti ini nggak? Enggak kan? Ya kan? Kalau kita nggak punya pondasi, nggak cari semen yang terbaik, nggak cari pasir yang kualitasnya terbaik, gitu kan? Nggak akan kan? Seperti bangunan ini megah dan kokoh, ya kan? Tapi kalau kita tidak memiliki pondasi yang pertama ini, rumah kita pasti akan roboh. Kenapa? Sebenarnya di dalam rumah tangga, kejujuran itu poin pertama yang harusnya dipraktikkan. Tapi kebanyakan jarang sekali untuk dipraktikkan. Kenapa? Ini realita ya, maksudnya banyak orang yang sering cerita sama saya, itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangganya adalah kebohongan. Biasanya yang sering terjadi itu contohnya gini, biasanya, "Pak, nanti mama arisan ya, pulangnya jam 2 misal. Udah jam 2 nih, tapi kok belum pulang. Namanya emak-emak, ya kan? Ya kan? Diajakin, kita shopping dulu yuk, ya kan? Ya kan? Kita shopping dulu yuk. Iya, ayo pergi, ya kan? Nah, janji jam 2, pulang jam 4, bohongnya udah berapa jam? 2 jam. Kemudian bilang sama suaminya apa? Bentar ya Pak, belum selesai arisannya. Padahal itu emak-emak kemana? Ke mall. Jujur gak tuh? Enggak. Ya kan? Atau misalnya bapak-bapaknya, "Mah, papa pulang kerjanya ntar ya, jam 6 ada meeting. Ada rapat. Nonton dulu nih bareng," misalnya. Ya kan? Ntar sekian jam 6 pulang. Udah jam 6 nih, mamanya ngeliatin jam, kok si papa belum pulang-pulang. Namanya orang di rumah pasti cemas gak sih nungguin salah satu pihak keluarganya itu pulang, ya kan? Di rumah mah nungguin, yang ditungguin ya mah lagi seneng-seneng, ya kan? Dan akhirnya pulangnya jam berapa? Jam 8. Maaf ya mah, meetingnya ngaret. Padahal bukan meetingnya yang ngaret, tapi memang dianya yang gak mau pulang buru-buru. Karena apa? Ntar kalau udah di rumah ketemu sama istri beginilah begitulah, yang adanya ujungnya ribut. Biasanya gitu, ya kan? Tapi setidaknya Bapak Ibu, jam berapapun Bapak Ibu pulang, jam berapapun Bapak Ibu pergi, ketemu siapa dengan siapa, baik laki-laki maupun perempuan, cobalah diawali dengan kejujuran. Meskipun terkadang jujur itu menyakitkan. Kalau misalnya benar-benar membuat orang itu terluka, biasanya gitu ya. Jadi lebih baik kadang orang itu, lebih baik ngebohong daripada entar ini marah, ya kan? Biasanya gitu. Tapi daripada seperti itu lebih baik jujur sekalian. Kenapa? Karena biar tidak terlalu sakit ketika ketahuan. Itu. Kalau misalnya
kita nggak jujur sama pasangan, bakalan ribut terus gak sih? Yang pacaran aja kalau dibohongin dikit aja udah bak big bek, ya kan? Bener gak? Apalagi yang rumah tangga. Wah, kalau udah dibohongin lagi kesel gak sih? Marah gak sih kita kalau dibohongin itu? Pasti marah, ya kan? Yang ada apa? Ucapan kasar keluar, ya kan? Perbuatan pun pasti keluar. Nah, ini jangan sampai terjadi. Sekecil apapun itu, kalau memang kita harus jujur, lebih baik jujur. Karena apa saya bilang? Ini adalah pondasi yang awal. Pondasi yang harusnya dimulai dengan kejujuran. Kalau pondasi ini diawali benar-benar kejujuran, ke atasnya itu bangunan itu akan tetap kokoh. Tapi ketika kejujuran ini dimulai dengan kebohongan, ditukar dengan kebohongan, lama-lama akan retak gak sih bangunannya? Pasti retak. Bagaimana kita bisa berhasil dalam sana keluarga kalau kejujuran aja enggak kita praktikkan, ya kan? Makanya itu bukan hanya kita sebagai seorang suami istri, sebagai seorang anak kita pun harus jujur kepada orang tua kita. Biasanya seorang anak ini uniko, tahu nggak uniko? Usaha nipu kolot. Nah, kolot itu orang tua, ya. Usaha nipu kolot. Misal gini, Pak, Mah, nanti di rumah Cici pulangnya atau Koko pulangnya jam 3 ya. Terus mau minta uang buat fotokopian. Ada tugas kelompok yang harusnya di print. Ngeprint mah enggak, duitnya dipakai jajan. Ya kan? Banyak gak hal itu terjadi sama anak-anak muda? Banyak. Saya pun ngerasain zaman dulu sekolah, ya kan? Fakta, realita. Pengen pergi hangout sama teman-teman, nggak punya duit, bagaimana caranya kalau bukan nipu orang tua, ya kan? Mah, ada fotokopian, padahal fotokopiannya baru hari Sabtu misalnya di sekolah, tapi hari Selasa udah minta, gitu kan? Buat apa? Karena janjian sama temen mau makan bakso, misal. Ya kan? Nah itu kan udah gak baik sebagai seorang anak. Udah perbuatan salah. Ya kan? Ucapan kita pun udah salah. Melanggar sila karena kita sudah berbohong. Nah itu pun gak bisa. Bagaimana kita bisa berhasil terhadap orang tua kita kalau kita selalu berbohong terus. Makanya Bapak Ibu, kejujuran ini adalah paling penting. Poin yang pertama dari segalanya. Kalau poin ini selalu bisa kita jaga, bisa kita rawat, bukan hanya saat ini saja, tapi sampai nanti pun Bapak Ibu akan menjadi orang yang berhasil, ya kan? Kalau kita nggak jujur, balik lagi kayak topik yang semalam, dia udah kaya, enak, mau pergi tinggal pergi, naik jet pribadi, mau beli ini tinggal nunjuk, mau beli itu tinggal ambil, ya kan? Happy dong, seneng dong. Tapi apa yang dia lakukan? Tidak jujur kepada, ya kan? Nah, gimana? Pondasi dia kan dalam hal sanak keluarganya kan gak berhasil, ya kan? Sampai akhirnya sekarang yang satu masuk penjara, yang satu harus ngurusin anaknya. Rugi gak tuh kalau gitu? Rugi, anak masih kecil yang harusnya membutuhkan bimbingan kedua orang tua. Makanya praktikanlah kejujuran ini. Bukan hanya untuk Bapak Ibu, tapi kalian yang di belakang pun, yang remaja, yang masih sekolah ataupun yang sedang bekerja. Kejujuran itu memang harus selalu dipraktikkan. Ya. Jadi buat apa? Buat pondasi di diri kita. Kalau kita mau menjadi orang yang berhasil. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dhamma. Dhammanya dhamma biasa. Mengetahui cara untuk mengendalikan pikiran. Pikiran kita ini liar gak sih sebenarnya? Banyak gak sih pikiran kita itu selalu muncul hal-hal yang negatif ataupun hal-hal yang positif? Banyak kan? Bahkan di dalam Dhammapada dikatakan pikiran adalah
Pikiran adalah, masa pelopor terus, kan ada beberapa macam itu, ya ampun, aduh. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah wis meneng, kabeh kan ditakon meneng ngono. Kan ada apa? Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah ayo. Nah, meneng kabeh nek ditakon meneng. Makanya ojo takon-takon karo saya lah, engko balik takon ae aku. Nah, pikiran adalah apa Bapak Ibu? Besok-besok dhamma padanya dibuka dah tuh, jangan disimpan di situ mulu. Ya, Bapak Ibu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, dan pikiran adalah mau loh, sing mau ikui loh. Nah, kalau pikiran kita, kan semua tergantung pikiran ya kan? Kalau pikiran kita muncul dengan pikiran-pikiran yang positif, yang terjadi dan yang kita lakukan adalah hal apa? Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Iya enggak? Kalau pikiran kita dipengaruhi oleh pikiran negatif, yang muncul pun akan negatif. Yang dilakukan pasti negatif. Banyak mana negatif atau positifnya kalau kita sehari-hari? Coba saya mau tanya. Banyakan yang mana? Pasti banyakan yang negatif. Kenapa? Setiap pagi itu pasti akan tidak terkonsep oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu, semoga hari ini saya mendapatkan ini, memperlakukan perbuatan baik. Nah, coba dah. Pernah gak begitu? Enggak sih lah. Kalau mau tidur ya udah tidur aja. Kalau bangun ya udah bangun aja. Kalau menjalani kehidupan ya udah biasa aja gitu kan. Nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bangun tidur, ucapkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ketika Bapak Ibu membuka kedua mata Bapak Ibu. Semoga saya berbahagia. Semoga hari ini apa yang misalnya Bapak Ibu ini kan harapkan, ya kan? Itu kan adalah kalimat-kalimat positif yang dimunculkan dari pikiran Bapak Ibu, yang diucapkan dari ucapan Bapak Ibu, sehingga nantinya perbuatan yang Bapak Ibu lakukan pun pasti akan memunculkan perbuatan yang positif. Tapi ketika Bapak Ibu bangun tidur, hal yang negatif muncul, pasti nantinya pun ucapan akan negatif. Perbuatan pun pasti akan melakukan perbuatan yang negatif. Makanya pikiran ini tuh harus selalu dimunculkan oleh pikiran-pikiran yang positif. Ketika pikiran yang negatif muncul, cepet-cepet sama Bapak Ibu itu dimusnahkan, diganti dengan pikiran yang positif. Ketika pikiran positif muncul, ada niatan baik, ada keinginan baik, segerakan Bapak Ibu lakukan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Ketika Bapak Ibu udah menunda, mau melakukan, jadinya nanti dilakukan enggak? Enggak. Keburu males. Karena apa? Karena dinamidanya itu banyak. Itu. Ya. Tapi kalau apapun misalnya, ketika Bapak Ibu mendapatkan masalah, ya. Masalah yang Bapak Ibu hadapi di rumah. Biasanya kan kalau di rumah itu ada konflik ya. Biasanya ya, pasti terjadi konflik. Konflik apa? Baik dari ekonomi, baik dari anak sekolah atau dari kerjaan, itu pasti akan sering terjadi. Betul nggak? Ya kan? Biasanya apa sih yang muncul kalau konflik itu ada? Marah. Benar nggak? Emosi. Dari kerjaan kita udah emosi, dibawa ke rumah. Di rumah yang tadinya baik-baik aja, karena banyak pikiran yang negatif di pikiran kita, anak jadi kena marah. Istri jadi kena marah. Salah gak begini? Salah.
Makanya ketika Bapak Ibu mempunyai masalah di pekerjaan atau dimanapun, jangan pernah membawa ke rumah. Ya, selesaikan baik-baik di tempat itu. Jangan sampai menimbulkan masalah yang baru, jangan. Karena apa? Akan merugikan orang lain. Ketika kita merugikan orang lain itu akan sedih, kecewa, ya kan? Nah, makanya ini harus bisa kita kendalikan. Semua itu dari sini. Ya, makanya ketika Bapak Ibu bangun tidur, membuka mata, sebelum turun jangan ngelihat handphone dulu. Ini mah bangun tidur yang dilihat handphone. Ya yang bebek WA enggak. Good morning sayang. Ya enggak? Ya kan? Kalau enggak jatuh tempo tanggal sekian, bisa. Ya kan? Aduh, udah jatuh tempo nih gitu kan. Biasanya gitu. Kalau enggak notif, wah, tring, ada dana masuk, gajian. Nah, itu paling senang kalau udah dibuka, ya kan? Coba Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bangun tidur, mulai sekarang jangan dilihat handphone ada WA siapa atau dari siapapun. Tapi cobalah Bapak Ibu mengucapkan kalimat syukur dan terima kasih dari diri Bapak Ibu. Keluarkan kalimat-kalimat positif ketika Bapak Ibu membuka mata Bapak Ibu. Pasti nanti pun Bapak Ibu ketika menjalani kehidupan sehari-hari itu akan enjoy dengan sendirinya. Akan happy. Coba praktekkan. Nanti kalau udah dipraktikkan sama Bapak Ibu, nanti WA sama saya. Oh iya Sila ternyata bener ya gitu. Ya, pasti akan, diri kita tuh pasti akan merasa happy, enjoy gitu. Seberat apapun permasalahan yang terjadi, ketika kita mempunyai pikiran yang jernih, ya kan tidak terlalu terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif, itu akan beda. Memang kadang banyak orang itu nggak bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran dingin, ya kan? Pasti yang ada muncul emosi, nembak sekaligus di depan, pasti akan ya udah gitu selesai. Tapi nggak gitu juga Bapak Ibu. Karena apa? Kita akan rugi dari diri kitanya sendiri, bukan untuk orang lain tapi diri kita sendiri. Kenapa? Pasti nanti akan mendapatkan karma buruk. Ya, makanya bagaimana cara mengelola pikiran? Pikiran kita dikelola dengan hal-hal yang positif. Kembangkan hal-hal yang positif sehingga kita bisa mempraktikkan hal-hal yang positif. Nah, yang ketiga, tadi yang pertama udah kejujuran, yang kedua dhamma, yang ketiga adalah kanti. Tahu kanti? Apa? Sabar. Kanti adalah kesabaran. Saya mau tanya, Bapak Ibu udah menjadi orang yang sabar belum? Udah menjadi orang yang sabar belum? Belum. Nah, Bapak Ibu, Sang Buddha menjelaskan dan mengkhotbahkan kepada 1250 biku, petapa yang paling tinggi adalah melatih kesabaran. Dan hal yang membina diri untuk melatih diri yang paling sulit dan yang paling tinggi adalah melatih kesabaran. Iya enggak? Karena kesabaran itu secara terus menerus itu membina diri kita. Ya kan? Nah, kesabaran itu ada 2 tingkatan. Kok Sila sabar itu ada 2 tingkatan sih? Kenapa ada bisa 2 tingkatan? Ini biasanya juga terjadinya di kehidupan sehari-hari. Nanti Bapak Ibu pasti, oh ternyata ini sabarnya tingkat rendah. Oh ternyata ini sabarnya tingkat tinggi. Nah, poin yang pertama, kesabaran dalam hal tingkat yang rendah. Dalam tingkat rendah itu hal yang kayak gimana coba Bapak Ibu? Tahu enggak? Melatih kesabaran dalam hal tingkat yang rendah. Kayak apa? Bisa. Nah, boleh. Bapak Ibu, melatih kesabaran dalam hal tingkat yang rendah.
Kalau Bapak Ibu menemui cuaca panas, ngeluh gak? Aduh panas banget. Kayak tadi, Sila mau ngapain sih ke pantai siang-siang panas tahu. Nah, ya kan? Mau ngapain Sila panas-panas nanti hitam. Kepanasan, ya, saya udah hitam ya mau gimana ya kan. Nah Bapak Ibu, dalam menghadapi kondisi itu kan panas, kita ngeluh. Baru dikasih panas segitu udah ngeluh. Belum lagi nerima hujan. Aduh hujan mulu setiap hari. Ngeluh gak? Dasar manusia gak pernah bersyukur. Ya kan? Biasanya gitu kan? Fakta ya, ini realita ya. Soalnya saya pasti memberikan contoh itu memang yang benar-benar terjadi gitu kan. Kalau hujan terus, ngeluh mulu. Hujan kok gak berhenti-berhenti ya. Saya tuh mau melakukan ini, mau melakukan itu, susah katanya. Becek lah, banjir lah di mana-mana katanya gitu. Itu adalah sebuah keluhan. Yang kemudian panas. Aduh ini panas mulu. Meni sampai teriknya itu sampai ke ubun-ubun kayaknya bikin pusing gitu katanya gitu kan. Sampai panas, ngeluh gak sih gitu? Ngeluh. Nah Bapak Ibu, cuaca-cuaca atau kondisi-kondisi ini itu di situ kita melatih kesabaran. Bagaimana menghadapi kondisi yang tidak mengenakan untuk diri kita. Itu. Dikasih cuaca panas ngeluh, dikasih cuaca dingin juga ngeluh. Ya kan? Tidak bisa menerima. Benar gak? Benar. Panas kepanasan, hujan kehujanan. Saya juga sama, dingin kedinginan. Tinggal di salah satu tempat. Kan biasanya saya itu tinggal di tempat yang panas. Tiba-tiba pindah ke satu daerah, daerahnya dingin luar biasa. Sampai kadang itu 13 derajat, 11 derajat. Nah itu kan dingin sekali. Ya kan, saya udah seperti kayak di Eskimo. Benar, saya gak ngomong bohong. Itu saya di tempat itu udah kayak di Eskimo. Setiap mau tidur saya menggunakan kaos kaki, menggunakan jaket, menggunakan selimut. Karena saking dinginnya. Dan remote AC-nya saya cari kemana-mana pun gak ada. Gak ada sama sekali. Gak tahu disumputinnya di mana. Kenapa? Karena memang alam dingin banget. Tapi apa? Ya saya melatih bagaimana menghadapi kondisi seperti itu. Enak gak? Ya gak enak kalau dibilang mah karena kedinginan. Iya kan? Tapi bagaimanapun kita harus bisa melatih diri kita untuk menghadapi cuaca seperti itu. Belum lagi kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke salah satu kota. Di kota itu kita harus lewat jalan tol. Jalan tolnya macet. Ngeluh gak? Jangankan jalan tol, jalan biasa macet aja pasti bertanya-tanya. Ada apa sih? Ngapain sih itu? Iya gak sih? Bener gak sih? Iya gak? Ya kan jangankan yang naik mobil, naik motor aja pasti, aduh lama banget sih ngapain, ada apa sih itu di situ? Pasti gitu. Ya kan? Nah itu pun Bapak Ibu melatih diri kita untuk bersabar. Sabar dalam mengendarai kendaraan di jalan raya. Kalau misalnya ngantri di supermarket, penuh antriannya. Kadang kita juga gak mau ngantri, pengennya nyerobot. Plus 62 begitu gak sih? Ya kan? Plus 62 begitu. Ya kan? Panjang dikit, main serobot wae. Kalau enggak pindah ke tempat yang satunya. Ngantrinya kepanjangan lama, pegel kaki. Ya kan? Pasti begitu. Padahal ya udah sih, antri aja, nanti juga maju. Ya kan? Kalau orang gak sabaran pasti pindah gak? Pindah, nyari yang lain. Padahal di yang lain juga sama. Ya kan? Nah, sering terjadi gak gitu? Sering. Ketika antrian panjang, ketika menghadapi kondisi kayak gitu, marah gak sih kita? Coba, ngedumel gak sih ini mulut? Ngedumel, rugi gak?
Rugi. Nah, disitulah Bapak Ibu itu melatih kesabaran dalam tingkatan yang rendah. Menghadapi kondisi-kondisi yang tidak mengenakan. Oh, ternyata begitu ya Sila. Nah, baru tahu saya. Pasti kan gitu. Ketika Bapak Ibu sudah bisa menghadapi kondisi yang seperti ini, Bapak Ibu bisa naik level. Levelnya naik. Kalau biasa kata anak-anak mah MPP katanya gitu. Ya enggak? Tuh udah senyum-senyum aja tuh yang di belakang. Ya enggak sih MPP bener enggak? Betul. Kok Sila tahu sih gitu kan? Pasti naik level. Ketika Bapak Ibu sudah bisa menghadapi kondisi kesabaran dengan tingkat rendah, Bapak Ibu bisa naik level yang atas. Nah, contohnya seperti apa? Ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu. Kita biasa dihina enggak sama orang lain? Biasa dihina kan? Kita biasa dicaci enggak oleh orang lain? Biasa. Kita biasa dimaki enggak oleh orang lain? Biasa. Bahkan kadang kita dipitnah oleh orang lain yang tidak dilakukan oleh diri kita. Iya enggak sih? Nah, itu sering terjadi. Kita dicaci, dimaki, dipitnah, dimarahin di depan orang, ya kan? Itu banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya kan? Kenapa? Itu bukan salah kita kok, kita yang dimarahin gitu loh. Ya kan? Kadang hati ini nerima tidak ketika ada seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak kita lakukan. Nerima gak nih hati? Enggak. Yang ada pengen apa? Pengennya nonjok gitu kan. Ya kan? Kesel banget nih orang, kenapa sih gitu kan. Biasanya gitu kan. Nah, itu pasti terjadi Bapak Ibu. Dan amarah pun pasti akan muncul di dalam diri kita. Ya kan, ucapan kasar, ucapan yang ingin membalikan, sayang aja nih di wihara, coba kalau bukan di wihara udah dijotos katanya gitu kan. Nah, itu pasti akan muncul di dalam diri kita. Ya kan, ucapan kasar, perbuatan kasar, itu pasti akan muncul. Karena apa? Karena kita tidak menerima apa yang tidak kita perbuat. Ya kan? Biasanya gitu. Ketika diomelin orang, lah saya kan gak salah, kenapa saya yang dimarahin? Lah kenapa berbicara seperti itu? Padahal kan saya tidak berucap seperti itu. Ya kan? Pasti kan kita kesel dong. Ya kan? Bisa gak di situ kita sabar? Saya yakin gak bisa. Kenapa? Karena kita pengen membalas apa yang dia lakukan. Bener gak? Pasti. Tapi Bapak Ibu, bukan itu yang kita inginkan. Bukan itu yang harusnya kita lakukan. Ya kan? Karena apa? Ketika orang melakukan hal yang negatif, memfitnah kita, mencaci kita, memaki kita, ya kan? Nah, kita tidak perlu membalas apa yang dia lakukan seperti itu. Enak amat Sila katanya gitu kan. Nggak bisa nerima nih hati saya, aduh saya kesel banget nih, saya jengkel banget nih. Oh tidak Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ada niatan untuk membalas apa yang dia lakukan, itu Bapak Ibu sudah mendapatkan karma buruk yang Bapak Ibu perbuat. Ya kita memang marah, iya memang jengkel. Tapi kita harus bisa menerima. Ketika ucapan kita keluar dengan ucapan yang kasar, ya kan? Ingin memaki balik karena amarah, karena emosi, perbuatan buruk yang kita lakukan akan nambah jadi karma buruk buat kita enggak? Ya kan? Kan dia udah dibilang, Sang Buddha sendiri kan mengkhotbahkan petapa yang paling tinggi adalah melatih kesabaran. Bisa gak sih kita menerima dengan ikhlas kalau orang berbuat seperti itu? Pasti enggak. Jawabannya pasti enggak. Tapi disitulah kita belajar melatih diri kita untuk bisa bersabar dengan keadaan seperti itu. Sila, teori mah gampang, prakteknya susah. Ya kan? Karena tidak seperti kita membalikan telapak tangan kita. Tapi mencoba untuk berusaha melatih dan membina diri kita untuk menjadi yang lebih baik.
Kita itu hidup misal terlalu banyak perbuatan yang buruk, misal. Ya kan? Semisal kita setiap harinya selalu melakukan perbuatan buruk. Ketika itu terjadi terhadap diri kita dan kita pun melakukan perbuatan yang buruk, apa yang akan kita dapatkan, apa yang nantinya kita peroleh ketika buah karma kita itu berbuah. Pasti akan berbuah yang buruk juga gak sih? Ya kan? Pasti akan berbuah yang buruk. Tetapi ketika kita mendapatkan kondisi yang seperti itu, kita bisa menerima, kita bisa ikhlas dan kita bisa berlapang dada, anggaplah itu adalah sebuah karma buruk kita yang sedang berbuah. Dan dari situ kita bertekad, semoga setelah ini yang sedang saya peroleh, yang sedang saya dapatkan, besoknya saya bisa membuahkan hasil yang lebih baik. Nah, buah karma yang buruk sudah kita petik, kita kembalikan untuk kita melakukan perbuatan baik secara terus menerus, ya kan? Jadi apa? Ketika buah karma buruk itu berbuah, kita masih punya karma baik, setidaknya tidak akan merasakan lebih menderita dari apa yang sudah kita lakukan, dari apa yang sudah kita dapatkan. Ya, makanya ketika Bapak Ibu bisa melatih diri Bapak Ibu, melatih kesabaran, akan dapat manfaat yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu mempraktikkan kesabaran. Apa manfaatnya? Yang pertama, Bapak Ibu akan disenangi oleh orang banyak. Kok bisa sih lah disenangi oleh orang banyak? Kenapa? Sekarang gini, kalau orang yang sabar Bapak Ibu, dia dihina, dia dicaci, dia diperlakukan tidak tidak balik membalas apa yang dilakukan oleh orang lain. Kenapa bisa disenangi? Karena ketika orang mau melakukan perbuatan buruk terhadap dia, dia bakal melakukan perbuatan buruk itu enggak? Enggak. Dia bahkan akan berbicara seperti ini. Itu orang mau digimanain juga kok masih tetap ya enggak ngebales-bales. Ya kan? Biasanya gitu kan? Ya kan? Nah, kok udah diinihin, udah diituhin, kok masih tetap aja gitu kan? Masih tetap diem gitu, nggak ngelawan, nggak ngebantah, nggak dendam gitu, kok bisa? Seneng nggak sih orang lain kalau ngelihat orang yang seperti itu? Pasti seneng. Dan orang yang jahat pun tidak akan melakukan hal kejahatan kepada orang itu. Beda halnya kalau misalnya ada orang yang jahat melakukan perbuatan jahat dan kemudian dibalas lagi oleh orang tersebut. Nah, disenangi enggak? Enggak. Yang ada juga dijauhin, ya kan? Nah, jangan sampai seperti itu, ya kan? Nah, kemudian apalagi manfaatnya? Bapak Ibu, ketika kita bisa mempraktikkan kesabaran, ketika kita akan meninggal dunia, pikiran kita itu akan tenang. Pikiran kita itu akan tenang. Kenapa? Oh iya, saya sudah bisa melatih diri saya untuk mempraktikkan kesabaran. Untuk bisa melatih diri saya ini membina diri itu dalam hal-hal yang tidak mengenakan. Dan ketika Bapak Ibu meninggal pun, kalau Bapak Ibu sudah mempraktikkan ini, maka Bapak Ibu pun akan terlahir di alam yang bahagia. Mau gak sih kita terlahir di alam bahagia? Mau. Minimal alam apa? Alam surga, alam manusia, ya kan? 6 alam surga, siapa yang hafal? Tuh, kalau saya tanya diem. Ayo, apa? Tawa timsa doang taunya. Kan masih ada 5 lagi, ya kan? Kan kita selalu berharap semoga saya terlahir di alam yang berbahagia. Semoga mendiang terlahir di alam yang berbahagia. Nah, ketika hidup, perbuatan mana yang paling banyak dilakukan? Kalau kita pengen terlahir di alam yang bahagia, ya kan? Pasti harus perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, ya kan? Mempraktikkan moralitas kita biar kita bisa terlahir di alam yang berbahagia.
Kalau kita sering mempraktikkan moralitas, pasti kita akan terlahir di alam yang berbahagia. Nah, makanya 6 alam bahagia itu apa? Alam dewa bisa, misalnya. Ya kan? Ada 31 alam kehidupan. Ya kan? 4 alam rendah, 6 alam surga, ya kan? 1 alam manusia. Nah, selanjutnya alam Brahma. Ya kan? Nah, kalau Bapak Ibu bisa mempraktikkan ini, itulah manfaat yang akan Bapak Ibu peroleh. Mau mempraktikkan menjadi orang yang sabar? Mau. Melatih diri. Enak gak enak, yang penting Bapak Ibu mau membina diri Bapak Ibu dulu. Ketika mau melakukan, ketika mau berbuat, pikirkan terlebih dahulu. Apa kalau misalnya yang Bapak Ibu lakukan adalah hal yang negatif, Bapak Ibu pikirkan apa buah yang sudah saya lakukan ketika saya mempraktikkan hal yang negatif. Tapi ketika Bapak Ibu mempraktikkan hal yang positif, Bapak Ibu pikirkan, oh buah yang saya akan dapat itu apa? Ya, makanya membina diri ini memang sulit dan memang susah. Tapi inilah yang harusnya selalu kita praktikkan di kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat adalah caga. Caga adalah kedermawanan. Bapak Ibu, orang yang dermawan, Bapak Ibu sudah tahu ya, bagaimana dia bisa memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan, ya kan? Bermurah hati. Apapun yang Bapak Ibu berikan, apapun yang Bapak Ibu danakan kepada orang lain, Bapak Ibu harus melakukannya dengan setulus hati. Ya, orang lain tidak akan menilai apa, oh kamu mau saya kasih tas branded gini kan. Tapi kalau misalnya dikasih tas branded hasil dari mencuri, dipakainya enak gak? Enggak. Tapi Bapak Ibu membelikan tas dengan harga 100.000, hasil keringat Bapak Ibu bermanfaat gak? Lebih mentingin mana? Tas branded apa tas yang 100.000? Nah, tas yang 100.000. Yang penting apa? Ketika Bapak Ibu berdana, pada saat berdana Bapak Ibu bahagia, pada saat berdana Bapak Ibu bahagia, setelah berdana pun Bapak Ibu itu bahagia. Tulus dari dalam diri Bapak Ibu sendiri. Itu dapat. Jadi bukan dilihat dari, oh saya mau berdana, tapi yang saya danain ini, aduh gimana ya, orangnya mau nggak misalnya gitu. Hasil dananya pun dari hasil dana mencuri, ya kan? Kita mau dana, karena apa? Karena kita pengen punya nama, bermanfaat nggak buat kita? Enggak. Lebih baik apa adanya, ya kan? Tapi bermanfaat untuk orang lain. Disitulah kita belajar untuk kita itu tidak kikir. Sekecil apapun dana yang diberikan kepada orang lain, semoga bermanfaat untuk yang mendapatkannya. Itu yang paling penting. Yang paling bermakna itu seperti itu. Ya, makanya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin berdana kepada siapapun, ya Bapak Ibu berdanalah dengan setulus hati. Karena apa? Nanti berkahnya juga pasti akan, wah, beda luar biasa. Ada salah satu contoh. Kayaknya semalam juga saya memberikan contohnya sama ya. Cuman sebagian kayaknya ada yang gak ada. Ada orang yang berdana itu misalnya makanannya pizza. Tapi yang berdana pizza ini dia dananya itu tidak ikhlas. Ya maksudnya tidak ikhlas itu ngedumel gitu loh maksudnya gitu. Satu ngedumel, kedua dia tuh oh ya biar di dana pizza nih biar nanti dimakan misalnya gitu kan. Nah ada embel-embelnya. Terus ada yang dana kerupuk.
Tapi ketika dia berdana, dia tulus dengan ikhlas tanpa ada embel-embelnya. Nah, lebih dapat yang mana? Pizza apa yang kerupuk ini? Yang kerupuk. Makanya ketika berdana, Bapak Ibu, apapun yang Bapak Ibu danakan, tidak usah diberikan embel-embel di belakangnya. Semoga apa yang saya danakan bermanfaat bagi orang lain. Misal, Bapak Ibu di rumah punya cetia seperti ini. Bapak Ibu di rumah ada cetia ini, Bapak Ibu simpan kotak dana di rumah. Simpan kenapa? Simpan kotak dana. Setelah selesai puja bakti Bapak Ibu simpen 2.000, 2.000 atau 5.000. Dibuka seminggu sekali atau 2 minggu sekali kotak dananya. Dari yang Bapak Ibu buka misal dapat 50.000. 50.000 ini bisa didanakan sama Bapak Ibu bermanfaat enggak? Bisa. Caranya gimana? Bapak Ibu belikan nasi. Kemudian Bapak Ibu danakan kepada orang yang membutuhkan. Bermanfaat enggak? Berkahnya double enggak? Double. Dari kita memasukkan ke kotak dana kita udah mendapatkan karma baik, berkah. Kemudian setelah kita buka kita danakan kembali dana yang kita punya kepada orang yang membutuhkan, berkah enggak? Berkah. Disitulah kita belajar untuk mempraktikkan kemurahan hati kita. Bagaimana menjadi orang yang dermawan, tidak usah mewah. Yang penting apa? Ketika kita mempunyai yang kita punya kemudian bermanfaat untuk orang lain, itulah yang menjadi luar biasa. Ya, makanya Bapak Ibu, ketika kita ingin berhasil dalam hal sanak keluarga ini, praktikkanlah 4 hal ini. Dimulai dari pondasi yang pertama, memiliki kejujuran. Yang kedua kita mempunyai pikiran, ya kan? Yang ketiga kita harus bisa bersabar dalam menghadapi apapun. Yang terakhir adalah kita harus bisa mempunyai sifat bermurah hati. Ketika kita bisa mengembangkan 4 macam faktor ini, pasti Bapak Ibu akan mendapatkan keharmonisan, kesejahteraan di dalam hal sanak keluarga. Bakal terjadi keributan gak di sini? Enggak. Tapi malah yang ada Bapak Ibu itu akan harmonis, akan sejahtera dan membuahkan kebahagiaan dan keberhasilan di dalam hal sanak keluarga. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, keberhasilan dalam hal kekayaan. Kalau kita bahas seperti yang kemarin, keberhasilan dalam hal kekayaan, Bapak Ibu sudah tahu ya, bagaimana seseorang itu bisa menggunakan kekayaannya itu dengan bijak. Menggunakan kekayaannya itu dengan bijaksana. Ketika kita memiliki kekayaan, Bapak Ibu, baik biasanya orang itu kadang kalau membahas kekayaan pasti konsepnya itu ke materi. Iya kan? Sebenarnya kekayaan itu ada 2 poin Bapak Ibu. Ada kekayaan bentuk materi dan ada kekayaan berbentuk non materi. Nah, Bapak Ibu sebagai seorang umat Buddha sudah mempunyai kekayaan belum? Pasti mikirnya, oh saya negatif. Saya udah pikir pasti negatif nih, kayaknya kayak materi. Padahal bukan itu yang saya maksud. Ya kan? Bapak Ibu, Sang Buddha sendiri mempunyai 7 kekayaan mulia. Ya kan? Tahu gak 7 kekayaan mulia apa saja yang dipunyai? Diam lagi dah. Ya kan? Ada berbentuk materi dan non materi. Kalau udah membahas kekayaan pasti mikirnya, aduh pasti materi nih. Padahal bukan Bapak Ibu. Sebagai seorang umat Buddha pun kita memiliki kekayaan. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu punya sada enggak? Hah? Punya sada enggak saya tanya? Datang ke sini mempunyai keyakinan enggak? Ya kan? Itu yang pertama, memiliki kekayaan dalam hal keyakinan. Kaya enggak? Bisa diambil enggak sada Bapak Ibu oleh orang lain?
Nah, udah menjadi orang yang kaya belum? Udah kan? Karena apa? Memiliki kekayaan. Terus Bapak Ibu mempunyai moralitas gak? Nah, kaya juga gak? Kaya. Ya kan? Jadi ketika saya misalnya ketika membahas kekayaan, bukan kekayaan materi yang kita bahas, tapi kekayaan mulia yang seharusnya kita miliki, yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Ya kan? Kekayaan materi itu hanya titipan. Ya kan? Bersifat sementara. Bisa diambil orang enggak? Bisa. Bisa dicopet orang kan? Bisa. Kadang dibohongi juga bisa. Hilang enggak tuh ntar? Apalagi kalau misalnya ketika kita memiliki kekayaan dalam bentuk materi, kemudian kita mempunyai sifat yang sombong. Hilang enggak sih langsung? Iya kan? Datang secara tiba-tiba, hilangnya pun secara tiba-tiba juga. Tapi ketika Bapak Ibu mempunyai kekayaan mulia seperti apa yang Sang Buddha miliki, itu bisa hilang gak dari diri Bapak Ibu? Enggak. Tapi itu tidak akan pernah bisa hilang, bahkan sampai nanti kita mati pun, sampai nanti kita meninggal pun, itu masih tetap akan kita miliki. Karena apa? Itu adalah kekayaan yang mulia. Kalau Bapak Ibu mempunyai kekayaan bentuk materi, ya kan? Nah, kekayaan yang Bapak Ibu punya, berikanlah kepada orang yang sangat membutuhkan. Kenapa? Karena ketika kita bisa berdana kepada orang yang membutuhkan, itu akan menjadi berkah untuk Bapak Ibu. Kita akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada orang lain. Memberikan penghidupan yang baik kepada orang lain. Iya kan? Makanya nggak usah nilai, oh saya malu nggak sih dana misal 10.000. Bapak Ibu nggak usah malu meskipun dana 10.000. Tapi ketika Bapak Ibu berdana dengan tulus, uang yang 10.000 ini pasti akan bermanfaat, akan bermakna bagi si penerima. Iya enggak? Iya. Kadang ada orang ketika diberikan dana, misalnya contoh kita bertemu dengan orang yang membutuhkan di jalan, diberikan uang 10.000. Kadang kan orang itu suka begini kan uangnya, aduh terima kasih banyak gitu kan, biasanya gitu kan, ya kan, betapa berharganya uang itu untuk mereka, ya kan. Nah, bermanfaat gak sih buat orang lain? Bermanfaat sekali. Makanya ketika kita berdana Bapak Ibu, ketika kita mempunyai kekayaan, ingat kekayaan yang kita miliki itu sebagian punya orang lain. Jadi kita jangan sampai lupa, jangan sampai pelit, apa yang kita punya itu enggak kita danakan kepada orang lain, jangan sampai seperti itu, ya. Tapi ketika kita memiliki kekayaan, setidaknya kita berdana untuk orang lain yang membutuhkan, ya, karena mereka juga membutuhkan, ya kan? Kekayaan yang kita miliki itu sebagian juga ada haknya orang lain, ya. Makanya kita jangan sampai kikir. Berikanlah manfaat yang sangat luar biasa untuk orang yang membutuhkan. Itu akan menjadi poin plus bagi diri kita. Dan ketika kita mempunyai kekayaan pun, kita harus bisa mengelola kekayaan yang kita miliki itu dengan seksama. Kenapa? Karena kita pasti akan hidup di masa yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kehidupan kita selanjutnya. Tapi ketika kita mempunyai kekayaan yang kita kelola dengan baik, kita menabungnya, kemudian kita bijaksana untuk mengeluarkannya, ya kan? Ketika nanti ada masalah di kehidupan yang akan datang, nah pasti kita akan menggunakan kekayaan ini, iya enggak? Iya kan? Seperti misalnya kita harus bisa menabung, ada dana darurat, ya kan? Ada dana ini, ada dana pendidikan, ada dana yang lain. Pastikan seperti itu. Nah, bagaimana? Oh, anak saya kan nanti mau kuliah nih. Dari sekarang kan udah dicicil sedikit. Nanti kan di masa yang akan datang dana itu akan digunakan enggak? Pasti akan digunakan. Nah, bagaimana kita bisa
mengelola dari hasil kekayaan yang kita miliki. Kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, itu bisa kita katakan kita adalah menjadi orang yang berhasil. Keberhasilan dalam menggunakan kekayaan. Kadang banyak yang kita lihat orang itu menggunakan kekayaannya itu secara cuma-cuma. Ya kan? Menikmatinya itu secara punya duit tinggal pergi. Pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana gitu kan. Selalu dihambur-hamburkan. Kalau yang kita lihat, misalnya ada nih tetangga kita, aduh dia banyak duitnya tuh, dana jarang misalnya gitu. Biasanya kan kalau netizen begitu ya biasanya. Kalau netizen itu lebih tajam dibanding silet sebenarnya gitu kan. Karena lebih pedes. Nah orang nyinyir itu pasti ada. Wah dia pergi aja tuh, baru juga pulang dari misalnya dari luar negeri, sekarang udah mau pergi lagi. Nah duit dia gitu kan. Kadang kan netizen itu suka ambil pusing urusan orang ya kan, biarin aja. Kita jangan sampai menilai, dia memang memiliki kekayaan. Mungkin cara menikmatinya dia, cara menikmati orang tersebut ya dengan pergi, dengan jalan-jalan. Biar dia itu happy, bukan happy dengan berdana, bukan, tapi dengan menikmati kekayaan yang dia peroleh. Beda halnya kalau orang yang sudah memahami Dhamma bisa melakukan, oh ya saya jalan-jalan bisa, saya berdana juga bisa. Nah itu pun pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Ya kan, makanya ketika kita memperoleh apa yang kita inginkan, memperoleh apa yang kita dapatkan, jangan lupa kita juga harus mempraktikkan apa yang sudah Sang Buddha ajarkan untuk diri kita. Ya, jangan sampai lupa. Nah ini poin yang kedua. Yang ketiga, keberhasilan dalam hal kesehatan. Bapak Ibu pengen sehat gak? Pengen. Sehat itu kan pasti seseorang itu selalu mengidam-ngidamkan. Selalu pengen, aduh semoga saya sehat, biar saya bisa melihat anak cucu saya nanti itu nikah, sukses gitu kan, berhasil. Pasti begitu, iya enggak? Bagaimana kita bisa menjadi sehat? Apa yang Bapak Ibu semua lakukan? Jaga pola makan, berpikir positif, olahraga, ya. Bapak Ibu, kalau membicarakan tentang kesehatan, pasti semua orang itu akan menjaga kesehatannya sendiri dengan melakukan hal-hal yang baik. Ya kan? Misal dari dia melakukan olahraga, dari dia menjaga pola makan, ya kan? Pasti pengen memotivasi dirinya sendiri untuk tetap sehat. Siapa sih yang mau sakit? Pasti begitu kan? Siapa sih yang pengen sakit? Ada gak yang mau sakit? Siapa yang mau? Kalau kita udah sakit, bisa gak kita duduk di sini? Enggak, yang sehat aja jarang duduk di sini gitu kan? Apalagi yang sakit, bener ya? Karena apa? Realitanya seperti itu, ya kan? Nah, Bapak Ibu, setiap orang pasti ingin dirinya itu selalu sehat, ya kan? Pasti pengen, sampai usia segini semoga saya selalu sehat. Kesehatan itu adalah poin yang pertama yang selalu orang harapkan, betul? Ya kan? Bagaimana dia mempraktikkan untuk terus selalu sehat? Menjaga pola makan, melakukan olahraga. Kenapa? Ketika dia nanti sakit, enak gak sih sebenarnya? Enggak enak. Enggak enak, sakit itu enggak enak. Siapa yang bilang enak? Itu enggak enak sama sekali, ya kan? Kenapa? Rugi. Kita itu tidak bisa melakukan aktivitas. Tetapi Bapak Ibu, ya bisa enggak dikatakan seperti ini? Kalau orang yang memiliki kekayaan, ya baik materi, dia berhasil enggak dalam hal kesehatannya? Misal, selalu menggunakan kekayaannya itu untuk berobat. Berhasil enggak? Enggak kan? Dia kaya, dia banyak duit, pergi kemana aja. Tapi setiap minggu atau setiap bulan dia berobat tuh ke rumah sakit. Rugi enggak?
rugi. Yang kaya siapa? Ya rumah sakit. Kenapa? Terus nabungnya ke rumah sakit. Lebih baik nabung kemana? Ibaratnya, ya kan melakukan dana, ya kan? Melakukan kebajikan, tabungan kebajikan, ya kan? Contoh Wisaka yang sering gemar berdana. Sampai usia berapa? Ayo, wajahnya cantik, rupawan. Bahkan seperti anak usia umur 17 tahun meskipun usianya sudah tua. Mempunyai anak cucu cicit berapa puluh itu. Bahkan ratusan. Karena gemar berdana dia kan memiliki kesehatan, usia yang panjang. Nah sekarang udah kaya raya, ya kan banyak uangnya. Tapi uang yang digunakan itu untuk bayar rumah sakit, rugi enggak? Rugi. Tapi mending seperti kita. Kita sehat, kita bisa berdana, ya kan? Kehidupan kita itu panjang, tidak sakit-sakitan. Berhasil enggak seperti itu? Berhasil. Kenapa? Karena kita kan bisa menikmati kesehatan kita. Ya kan? Kalau kita menjaga pola makan kita, penyakit datang gak sih sebenarnya? Enggak. Ya kan? Kita tetap sehat gak jasmani ini? Sehat. Tapi ketika pola makan kita berantakan, hancur, sakit gak kita? Sakit. Kalau jaga pola makan meskipun gak olahraga tetap sehat gak sih sebenarnya? Pasti tetap sehat kan? Ibaratnya. Yang penting kita jaga pola makan dan yang tahu diri kita itu kan diri sendiri. Yang tahu badan ini capek, yang tahu badan ini lelah, yang tahu badan ini gak enak badan. Diri kita gak sih? Iya kan? Bagaimana diri kita? Ya kan berhasil atau tidaknya dalam hal kesehatan kan dari diri kita sendiri. Sekarang kalau orang itu selalu makanin manis atau minum yang manis-manis, penyakit bakal datang gak sama orang itu? Apa yang dia dapatkan? Diabetes. Karena apa? Dia tidak menjaga pola makan dianya. Dan akhirnya dia tidak berhasil dalam hal kesehatan. Makanya disinilah Bapak Ibu, kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil dalam hal kesehatan, jagalah pola makan Bapak Ibu, jagalah kesehatan Bapak Ibu, dan coba sering-sering olahraga. Kalau kita pengen sehat. Tetapi kalau kita pengennya sakit, ya udah jangan dipraktikkan hal itu. Ya, menderita jadinya, nggak bisa nih duduk SPD di sini, diem di rumah. Rugi nggak sih? Rugi. Makanya ketika sudah mulai tidak enak badan atau apapun, segeralah mencari obat. Karena ketika kita nggak enak badan itu, yang rugi itu diri sendiri, ya kan? Memang di perenungan kerap kali kita selalu merenungkan, ya kan? Salah satunya adalah apa coba? Hah? Apa coba? Di perenungan kerap kali, abina pacawekana pata. Aku wajar mengalami usia tua. Aku takkan mampu menghindari usia tua. Aku wajar menjanda. Aku takkan mampu. Nah terus, aku wajar mengalami. Aku takkan mampu menghindari. Nah, Bapak Ibu, itu adalah perenungan kerap kali yang harusnya selalu kita renungkan. Sudahkah kita merenung tentang hal itu? Jarang sih lah. Buku Parita aja disimpan mulu, dikekepin. Ya kan? Seberapa sering kita membaca perenungan kerap kali? Kalau di wihara doang setiap minggu sila. Itu kalau dibaca. Ya kan? Kalau enggak mah ya udah, diem aja gitu. Ya kan? Bapak Ibu, cobalah baca kemudian Bapak Ibu renungkan tentang hal itu. Tentang perenungan kerap kali. Ya kan? Kita kan jarang sekali untuk selalu merenungkan tentang hal itu. Ya kan?
Nah, ketika Bapak Ibu membaca parita tentang Abhinapacawekkanapata, Bapak Ibu di situ merenungkan tentang hal-hal tersebut. Jadi baca itu bukan hanya bahasa palinya, tapi bacalah bersama artinya. Dan resapi kalimat kerap kali tersebut. Ya, jadi nanti kalau di rumah pulang mau tidur baca parita, renungkan kalimat tersebut. Jangan ketika seminggu sekali datang ke wihara baru direnunginnya ketika kebaktian. Jangan. Ya. Rugi. Masa setiap kebaktian, oh iya dibuka dulu halamannya, tadi halaman berapa gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu. Tapi ketika di rumah kita mempunyai parita suci, ya kan, kita baca kemudian kita renungkan. Renungkan tentang usia tua, ya kan, sakit, mati. Nah, itu kita renungkan, kita baca. Enggak punya parita, tuh ada, tuh di lemari. Daripada didiemin terus, minta aja. Masa nggak dikasih ya? Nah, gitu, baca. Buat apa? Buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Buat diri kita sendiri. Ya kan? Kita pengen sehat, kita pengen usia panjang, kita pengen bahagia, semua ada dari diri sendiri. Ya, nah inilah kalau Bapak Ibu pengen dikatakan berhasil dalam hal kesehatan. Nah yang keempat adalah keberhasilan dalam hal moralitas. Bapak Ibu sebagai seorang umat Buddha, tentunya Bapak Ibu sudah tahu dong moralitas itu apa. Bapak Ibu sudah mempraktikkannya setiap hari. Ya, udahkah Bapak Ibu mengulang setiap hari tentang Pancasila Buddhis? Enggak sila, boro-boro gitu kan. Ya udah mau SPD aja datang gitu kan. Nah, setiap hari Bapak Ibu selalu mengulang Pancasila enggak? Coba saya mau tanya. Enggak sila. Panatipata, Adinadana, Kamesu, ya kan, musawada, surameraya, setiap hari itu dibaca enggak? Ya kan, dibaca enggak? Enggak. Enggak dibaca. Bapak Ibu, ya, itu adalah hal yang mudah. Hal yang harusnya itu Bapak Ibu praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Itu juga adalah praktik awal Bapak Ibu. Kadang di rumah yang banyak sering terjadi pelanggaran itu adalah poin pertama dan keempat. Iya enggak? Ya kan? Poin pertama apa? Menghindari pembunuhan, ya kan? Menghindari pembunuhan makhluk hidup. Tapi makhluk hidupnya dibunuh aja enggak? Dibunuh, tuh nyamuk, ya kan? Kenapa? Gitu. Ntar jadinya bentol, sila, gatel, jadi ditepak aja refleks. Oh no, tidak bisa, ya kan? Tetap itu adalah pelanggaran. Atau misalnya di rumah seret. Nah, sering gak begitu? Pasti banyak emak-emak. Seret pojokan. Ada semut yang banyak aja seret. Kalau enggak pakai apa namanya? Nah, begitu. Ya kan? Itu sering terjadi enggak? Sering Bapak Ibu. Biar enggak banyak nyamuk. Saya pernah memberitahukan sama salah satu umat. Saya lihat di depan mata dia sedang menyemprot. Semprot banget itu kan. Saya bilang, Ci, udah gak usah disemprot. Ntar juga nyamuknya pergi. Kasihan anak Cici ntar katanya gitu. Digigit nyamuk bentol. Ya ampun, saya udah diem. Sekali udah saya gak mau ngomong lagi. Oke. Terus, pakai raket nyamuk. Berat gitu kan. Ya kan, protek gitu kan. Banyak gak tuh yang nyamuknya mati? Banyak gak terjadi pembunuhan di situ? Sampai tuh nyamuk tuh bau hangus.
Saya sampai ngelus dada gitu loh. Ya ampun, gitu kan. Saya udah memberitahukan, maksud saya jangan seperti itu, tapi kasihan ntar anak digigit nyamuk Sila katanya. Aduh, saya cuma udah bisa geleng-geleng kepala. Itu hal yang sering terjadi, udah melanggar, tidak diperbaharui lagi silanya. Amsyong. Rugi gak sih? Rugi. Belum lagi hal yang keempat, ngebohong. Sama kayak tadi yang pertama, ya kan? Itu sering terjadi enggak? Sering. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bisa merawat sila, bisa merawat moralitas, itu adalah salah satu jembatan emas untuk menuju ke alam yang bahagia. Jika Bapak Ibu bisa mempraktikkan moralitas ini, setidaknya ketika Bapak Ibu meninggal dunia, Bapak Ibu bisa terlahir di alam surga, di alam bahagia. Tapi kalau Bapak Ibu setiap harinya melanggar terus, bisa gak kita terlahir di alam surga, di alam bahagia? Enggak. Nah makanya moralitas ini adalah hal yang penting yang harusnya selalu kita praktikkan. Ketika kita sudah melanggar, kita perbaharui. Bangun tidur minimal kita itu setelah baca paritanya nggak hafal sila, ya udah baca Wandana, Tisarana, Buddhanusati, Dhammanusati, Sangganusati, Pancasila. Ya, kalau emang nggak hafal, ya baca aja itu. Dan kemudian Bapak Ibu bertekad Pancasila itu, oh iya. Sudah bertekad Bapak Ibu mengulang silanya, mengulang Pancasilanya, kemudian Bapak Ibu tutup dengan Patidana atau Etawata. Ya kan? Awali keseharian Bapak Ibu itu dengan hal-hal yang positif. Kembangkan hal-hal yang positif. Ya kan? Itu Bapak Ibu bisa berhasil dalam hal moralitas. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berhasil dalam hal moralitas, Bapak Ibu praktikkan apa yang sudah Sang Buddha ajarkan kepada kita. Sang Buddha itu sudah memberikan jalan kepada kita, sudah memberikan ajarannya kepada kita. Maukah kita untuk mempraktikkannya? Sudahkah kita untuk mempraktikkannya? Itu, ya. Makanya ketika sudah diberitahukan Bapak Ibu, nah kemudian Bapak Ibu praktikkan. Ya, aduh sila susah, teori itu emang gampang, sila ngomongnya itu mudah. Tapi setidaknya Bapak Ibu ada niatan untuk mau mempraktikkannya. Ya, itu Bapak Ibu yang paling penting. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keberhasilan dalam hal pandangan benar. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8, pandangan benar itu nomor berapa? Nomor 1. Semuanya ada? Coba sebutin. Terus? Ya, lupa. Coba Pak Ismadi tolong, itu anaknya lupa. Tuh di sana ada, itu di mading udah ada, tapi dibaca nggak kalau setiap dana makan? Lah kagak, ya kan? Nggak dibaca, dilihat aja juga enggak kayaknya itu. Ya udah dana makan, yang ada ngobrol, ya nggak sih? Iya. Di depan ada relief kiri kanan reliefnya. Bapak Ibu tahu nggak itu reliefnya apa aja? Enggak sila. Misalnya. Tahu nggak ceritanya itu apa? Nggak tahu, ya kan? Kalau ditanya, itu tahu nggak reliefnya ini tuh menceritakan tentang apa? Nggak tahu, udah dari dulu ada di situ katanya. Ya kan? Ya pokoknya ada aja di situ. Siapa yang masak saya juga nggak tahu katanya. Bapak Ibu itu tuh menceritakan tentang kronologi kehidupan Buddha. Makanya Bapak Ibu tentang Jalan Mulia berunsur 8 kalau nggak hafal tuh. Di mading ada, dilihat, dihafalin, diinget-inget di dalam pikiran Bapak Ibu. Karena apa? Ketika Bapak Ibu mempunyai pandangan benar, di situ Bapak Ibu akan memiliki kebijaksanaan. Karena dalam
dalam jalan mulia berunsur 8 itu kan dibagi menjadi 3 poin, ya kan? Panya, sila, samadhi. Ya kan? Yang diawali dari panya kebijaksanaan itu adalah pandangan benar. Ketika Bapak Ibu mempunyai pandangan yang keliru, mendengarkan berita, misalnya Bapak Ibu mendengarkan berita, salah satu berita atau mendengarkan kabar tentang apapun, Bapak Ibu jangan tiba-tiba atau langsung mengekspos berita tersebut, mengekspos kabar tersebut. Tapi Bapak Ibu telaah terlebih dahulu, benar atau tidak kabar yang diberikan itu. Biasanya orang plus 62 ya kan suka mentah-mentah langsung forward lagi tanpa dipikir terlebih dahulu. Benar gak sih? Iya kan? Nah, tapi mulai sekarang Bapak Ibu, apa berita apapun yang kita dapatkan, baik dari media sosial, baik dari WhatsApp, ataupun dari orang lain, Bapak Ibu jangan langsung cepet-cepet terima dan Bapak Ibu itu langsung cepet-cepet forward, jangan. Tapi Bapak Ibu saring terlebih dahulu, Bapak Ibu pikirkan terlebih dahulu, dan kemudian cari tahu terlebih dahulu tentang berita tersebut. Ketika benar berita yang Bapak Ibu dapatkan, ketika sinkron dengan apa yang orang itu bicarakan, baru Bapak Ibu bisa share. Ya kan? Begitupun tentang Dhamma. Ketika Bapak Ibu tidak mengerti tentang Dhamma, tidak memahami tentang apa yang disampaikan, ya kan? Kalau Bapak Ibu, itu saya nanya ke orang itu benar apa enggak sih sebenarnya? Biar pasti kan ada keraguan-raguan di dalam diri Bapak Ibu. Pengen nanya malu, enggak nanya penasaran, ya kan? Entar saya ditanya takut salah jawabnya. Nah, pasti begitu. Kalau Bapak Ibu mempunyai pandangan keliru tentang hal tersebut, Bapak Ibu segeralah tanyakan kepada orang yang sudah memahaminya. Ketika pandangan keliru muncul, Bapak Ibu harus segera melenyapkannya. Ya kan? Kenapa? Karena ketika pandangan keliru itu muncul, Bapak Ibu tidak akan berada di dalam jalan mulia. Karena pasti akan menggok, enggak akan lurus. Tapi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai pandangan benar, memahami tentang Dhamma, di situ Bapak Ibu akan selalu berada di dalam jalan mulia. Ingat, kebijaksanaan diawali oleh pandangan benar. Nah, ini adalah 5 poin ya. 5 poin kalau Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berhasil. Berhasil dalam hal sana keluarga, berhasil dalam hal kekayaan, berhasil dalam hal kesehatan, berhasil dalam hal moralitas, dan yang terakhir adalah berhasil dalam pandangan benar. Tetapi, kok ada tetapinya sila? Yang paling utama yang harusnya Bapak Ibu praktikkan itu adalah poin kelima dan poin yang keempat yang nantinya akan menunjukkan Bapak Ibu kepada jalan kebahagiaan. Ya, kenapa? Karena pandangan benar dan moralitasnya yang nantinya akan menunjukkan jalan setelah nanti kita meninggal. Ya kan? Kenapa? Karena itu adalah poin yang pertama dan yang kedua. Memiliki pandangan benar dan memiliki moralitas yang baik. Kesehatan, kekayaan, dan keberhasilan dalam hal sana keluarga ini adalah faktor pendamping dari 2 poin plus ini. Makanya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menjadi orang yang berhasil, maka praktikkanlah 5 hal ini. Maka Bapak Ibu akan dikatakan menjadi orang yang berhasil. Berhasil dalam hal sana keluarga, berhasil dalam hal kekayaan, berhasil dalam hal kesehatan, berhasil dalam hal moralitas dan pandangan benar. Ingat, poin kelima dan keempat adalah poin yang paling utama ketika nanti kita meninggal dunia, kita bisa terlahir di alam yang berbahagia.
Ya, semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat, menambah wawasan bagi Bapak Ibu semua dan bisa Bapak Ibu praktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya.